Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran adalah salah satu dari 4 prinsip yang digunakan dalam ilmu geografi. Prinsip persebaran atau sering disebut dengan distribusi secara umum merupakan landasan pemikiran pokok geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. Prinsip persebaran ini memandang bahwa fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi itu tersebar tidak merata, tidak akan sama antara suatu wilayah dengan wilayah lain, akan selalu ada perbedaan. Meskipun dalam pengertian geografi disampaikan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena di permukaan bumi. Akan ada persamaan, tetapi juga akan ada perbedaan. Dari sisi persebaran, maka akan lebih banyak ditemukan perbedaannya. Sebagai contoh, untuk prinsip persebaran bisa kita lihat pada setiap bidang geosfer yang ada di permukaan bumi. Contoh persebaran fenomena geosfer dalam litosfer yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, misalnya adalah bentuk muka bumi. Pada suatu tempat kita akan melihat bumi itu terlihat hanya memiliki permukaan datar saja. Tapi di tempat yang lain kita juga akan melihat ada daerah di permukaan bumi yang memiliki permukaan yang bergelombang. Kemudian ada daerah yang memiliki permukaan perbukitan seperti di wilayah perbukitan Kars di Gunung Kidul. Ada juga yang memiliki persebaran bentuk pegunungan. Ini artinya bahwa bentuk permukaan bumi ini juga tersebar tidak merata di seluruh permukaan bumi. Ada yang datar, ada yang bergelombang, ada yang berbukit, dan ada yang bergunung. Permukaan yang datar juga tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi bisa di banyak tempat lain. Begitupun dengan permukaan bumi yang bergelombang, berbukit atau pegunungan juga akan tersebar tidak merata dari satu tempat ke tempat lain. Misal ada pegunungan Alpen, ada pegunungan Himalaya, pegunungan Jayawijaya. Itu adalah salah satu dari contoh persebaran gunungan. Jenis tanah, ada tanah yang subur, ada tanah yang tidak subur. Seperti di Indonesia, tanah yang subur biasanya banyak tersebar di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa. Sementara tanah yang kurang subur dan tidak cocok untuk pertanian, misalnya tanah-tanah di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, itu contoh di kajian litosfer. Sementara untuk berikutnya, pada atmosfer kita bisa lihat ada persebaran kondisi cuaca. Ada daerah yang panas, ada daerah yang dingin, ada daerah yang sering mengalami curah hujan yang tinggi, ada pula daerah yang sering mengalami curah hujan yang rendah sehingga selalu mengalami kekeringan. Ada daerah yang memiliki kelembapan udara yang tinggi, dan ada daerah yang memiliki kelembapan udara yang rendah. Nah, ini membuktikan bahwa kondisi udara di atmosfer, dalam hal ini cuaca atau iklim,
itu tersebar tidak merata di permukaan bumi. Ada daerah yang panas seperti daerah tropis dan daerah dingin yang bersuhu bisa bahkan mencapai 0 derajat, misalnya di daerah dingin dan di daerah kutub. Ada daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti di daerah tropis di Indonesia, atau ada juga daerah dengan curah hujan yang rendah di daerah gurun. Biasanya curah hujan tinggi akan berkaitan dengan kelembapan yang juga tinggi. Begitu pula daerah dengan curah hujan rendah juga akan cenderung memiliki kelembapan udara yang rendah. Itu contoh dari kajian atmosfer. Berikutnya pada kajian hidrosfer ada banyak sekali, misalnya ada arus laut yang sifatnya panas, arus laut yang sifatnya dingin. Ada juga dari perairan darat, misalnya dari sebaran sungai yang ada di Indonesia. Misalnya persebaran sungai berdasarkan debit air. Indonesia mempunyai banyak sungai, tetapi tidak semua sungai itu akan tersebar merata pada debit airnya. Sebagai contoh, berdasarkan debit airnya ada sungai permanen, sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun. Misalnya sungai-sungai yang ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, itu juga di Pulau Sulawesi dan Papua. Ini pulau-pulau dengan debit air sungai permanen. Ada juga sungai dengan debit air periodik. Sungai ini pada musim kemarau airnya sedikit, dan pada musim penghujan itu bisa banyak dan meluap. Ini contoh-contoh sungai yang ada di Pulau Jawa. Ada juga sungai episodik. Sungai episodik ini sungai yang hampir mirip dengan periodik, tetapi intensitas airnya yang berbeda. Pada musim kemarau bisa dikatakan sangat sedikit akan kering, sedangkan pada musim hujan akan penuh. Nah, ini contoh bahwa persebaran sungai itu berdasarkan debit airnya juga tidak akan sama dari satu tempat ke tempat lain. Ada yang berdebit banyak, ada yang berdebit periodik saja, ada yang berdebit pada musim kemarau akan mengalami kekeringan. Berikutnya contoh di kajian biosfer. Misalnya pada persebaran bioma. Bioma di dunia terbagi dalam 7 wilayah secara umum, yaitu bioma hutan tropis, hutan gugur, sabana, stepa, taiga, tundra, hingga bioma gurun. Dari contoh-contoh bioma itu kita bisa lihat ada kerenggangan pohon yang berbeda, atau jarak kerapatan pohon di setiap bioma ini berbeda. Misalnya kita lihat dari hutan tropis, ini kerapatan hutannya berdekatan. Kemudian di hutan gugur mulai akan terjadi jarak yang renggang antar pohon satu dengan yang lain. Pada bioma sabana kita bisa lihat jarak antar pohon semakin renggang, kan sampai pada bioma stepa pohon itu bisa dikatakan sangat sedikit karena didominasi oleh rumputan. Di hutan taiga atau konifer juga akan ada perenggangan sampai akhirnya di bioma tundra tidak akan ditemukan pepohonan sama sekali. Nah, ini berdasarkan bioma sudah tersebar. Kalau kita melihat pada kuantitas atau frekuensi kerapatan pohon juga terjadi perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain di permukaan bumi ini. Oke, fenomena pada kajian antroposfer yang bisa kita
lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah pola pemukiman penduduk ini memiliki persebaran yang akan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya pola pemukiman menyebar itu cenderung ada di dataran rendah, tapi tidak semua dataran rendah pola pemukimannya akan menyebar. Kemudian ada pola pemukiman radial, mempusat. Tidak semua tempat akan memiliki pola pemukiman yang memusat. Dan juga pola pemukiman yang sifatnya memanjang atau linear, sejajar dengan pantai, sejajar dengan sungai, atau sejajar dengan jalan. Tapi tidak berarti pemukiman yang ada di tepi jalan, di tepi sungai atau di tepi pantai itu juga akan selalu memanjang. Nah, pola pemukiman ini juga memiliki perbedaan dan akhirnya menyebar secara tidak merata di permukaan bumi. Kepadatan juga kita bisa contohkan di sini, misalnya ada suatu wilayah dengan kepadatan yang tinggi, ada suatu wilayah dengan kepadatan yang rendah. Kita bisa lihat contohnya pada peta kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2013. Ya, kepadatan penduduk Indonesia lebih banyak memusat di Pulau Jawa dengan kepadatan lebih dari 1.000 penduduk per kilometer persegi, sampai dari kepadatan penduduk yang terjarang di Pulau Papua itu 9 sampai 50 penduduk per kilometer persegi. Jenis tanah juga sama. Jenis tanah yang ada di Indonesia juga memiliki persebaran yang tidak merata, di mana jenis tanah vulkanis misalnya ini lebih banyak tersebar di daerah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa serta di Nusa Tenggara. Sementara di pulau lain, Kalimantan, kemudian Papua, Sulawesi, itu tanah yang lebih banyak tersebar adalah tanah organik, karena di sana banyak sekali hutan. Kalimantan itu lahannya bahkan lahan gambut, tanahnya tanah gambut atau tanah organosol yang tidak cocok untuk kegiatan pertanian karena sifatnya asam. Tidak ada tanah vulkanik di Kalimantan karena tidak ada aktivitas vulkanik yang terjadi di Kalimantan juga. Nah, itu adalah contoh-contoh dari persebaran fenomena geosfer yang terjadi secara tidak merata di seluruh permukaan bumi. Jadi bisa disimpulkan pada contoh-contoh tadi bahwa persebaran fenomena alam di permukaan bumi itu adalah yang pertama tidak merata, dan yang kedua itu terjadi baik pada fenomena alam maupun fenomena sosial. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.